Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di hari ini ya, dimanapun kalian berada, kita kembali dalam New Day Talks. Oke, pada kesempatan kita di hari ini tentu saya nggak sendiri ya. Sendiri apa enggak nih ya? Kayaknya enggak ya. Oke, kayaknya nggak sendiri. Saya bersama bintang tamu, sahabat saya sendiri. Siapakah dia? Oke, langsung saja. Monggo diperkenalkan namanya nih Mas. Siapa namanya Mas? Iya, nama saya Fadli Ilmi. Fadli Ilmi. Panggilannya siapa nih? Biar kita asoy gitu ya. Ilmi aja kali ya, Ilmi lebih aja. santai, lebih dekat gitu. Oke, Ilmi. Kalau dari seragamnya sehari-hari itu apa sih kerjaannya? Dari seragamnya kayaknya beda nih ya. Ya coba dilihat deh, teman-teman sahabat New Day deh ya. Tuh seragamnya beda banget. Apa sih kesehariannya apa? Kesehariannya saya profesinya sebagai juru masak atau Juru biasa masak. orang kenalnya itu chef. Chef, Gitu. oke. Jadi teman-teman sobat New Day, ini bajunya aja udah identik betul ya sama tadi yang dibilang seorang juru masak atau biasa kita kenal, mungkin istilahnya lebih familiar chef gitu ya. betul. Chef itu sama dengan juru masak. Oke, gitu ya. Eh, kok bisa jadi chef? Nah, sebelum kita berangkat ke sana, kita akan cari tahu dulu sekolahnya di mana kalau boleh tahu nih. Chef Ilmi, berarti saya manggilnya Chef Ilmi kali ya. Oke. Nah. Dari kalau SD, SMP, SMA itu saya selalu di Muhammadiyah. Oh, di Muhammadiyah SD sekolahnya. di SD Muhammadiyah 12. Oke. Terus SMP-nya di SMP Muhammadiyah 22. SMA-nya di SMA Muhammadiyah 25. 25. Oh, itu yang di Muhammadiyah Pamulang itu ya? Iya, betul, di Pamulang. Oh, gitu. Dulu setahun? Lulus tahun, kalau tahun saya lupa sih jujur, tapi Oh, gitu. seingat saya sekitar 2013. Oh, SMA itu lulus 2013. kalau nggak salah. 2013 lulus, sekarang udah jadi seorang chef. Wah, ngeri banget. Ini pengalaman panjang nih ya berarti ya. Oke. Kalau boleh tahu, kan ujuk-ujuk nggak lulus SMA langsung jadi chef gitu ya. Ceritain dong gimana sih kok sekarang bisa jadi chef? Dulu sejarahnya dari SMA sehingga bisa sampai sekarang jadi chef tuh gimana sih ceritanya? Kalau dari saya dari kecil itu berangkat dari lingkungan orang tua yang dia sering kerjanya keluar gitu, sering nginep di Sering. luar. Jadi Oke. saya sering sendirian di rumah. Di rumah. Gitu. Terus otomatis kan pas masih kecil sendirian di rumah, bergantung sama orang lain ya untuk makanan segala macam gitu. Oke. Terus terutama inspirasi pertama itu pasti paling dekat orang tua, ibu. Gitu, dari ibu saya itu pekerjaannya pramugari. Gitu. Terus tapi di sela-sela waktunya dia sering masak untuk keluarganya, untuk teman-temannya juga, untuk dijual juga gitu. Terus gitu. jadi dari kecil saya udah dekat dengan aktivitas itu. Terus saya juga seneng gitu ngelihat kalau misalnya saya bantuin ibu saya masak pepes contohnya, nanti pas pulang dia ngasih tahu kayak, nih loh pepesnya habis nih, dimakan nih sama teman-teman ibu. Terus mereka pada senang semua Oke. gitu. Itu pas kecil itu kecilnya berarti di pas apa tuh sekolah pas apa tuh? SD itu. Oh, SD. Itu udah mulai dari SD. Oh, udah mulai dari SD ya? Betul. Berarti Terus udah ada ketertarikan dari SD Udah. mengenai masak-masak itu? udah Apa cuman serkang lihat ibu masak gitu sih tertarik, apa memang tertarik masak? kalau mulai munculnya mungkin memang dari SD itu ya, dari Oh, gitu. ngelihat orang itu senang dengan masakan yang dihasilkan sama orang tua gitu. Oh, gitu. Terus ada rasa bangga juga pas waktu dibantuin ya sama Ilmi gitu. Terus wah ntar gedenya bisa nih masak lebih banyak lagi nih gitu sekarang kan. sekarang ini ya kesampean ya. Itu dia. Sekarang kesampean, bahkan udah masakin satu keluarga mungkin di rumah. Ya. Oke. Keluarga orang juga sih. Iya, profesional ya, profesional chef masak untuk semua orang lah pokoknya yang datang. Oke, terus itu SD suka bantu ibu gitu ya, masak gitu. Betul. Terus Terus SD karena sering ditinggal juga, jadi ada momen dimana nggak ada makanan jadi di rumah. Jadi mau nggak mau bergantung sama orang kan untuk masakin gitu. Oke. Tapi ada suatu momen dimana nggak ada orang yang bisa masakin saya buat makan. Jadi saya tuh nggak makan, mungkin seharian tuh nggak makan sampai malam, sampai orang tua pulang. Oh. Gitu. Dari situ saya ingat betul, dari kelas 3 SD saya udah mulai coba-coba masak. Dari pertama ngebelah mangga lah, atau ngupas buah-buahan. Oke. Gitu, sampai saya sempat ada, sampai sekarang masih ada keinget jari telunjuk saya ini ada luka
Oh, itu dari kebeset kecil itu? dari kecil. Oh, luka bekas Jadi luka dari kecil bekas ya? luka dari kecil, ini ngingetin saya pas waktu saya pertama kali mulai megang pisau untuk nyoba ngupas buah sendiri untuk bisa makan dulu. Oke. Gitu. Terus mulai masak telur, terus Oke. goreng telur, goreng chicken nugget, masak mie gitu. Sampai akhirnya pas waktu SMP saya udah mulai eh, apa ya, banyak baca buku resep gitu. SMP tuh. SMP. SD tadi masih bantu orang tua, Betul. terusnya simpel-simpel gitu ya, apa ngupas tadi mangga. Betul. SMP sudah mulai baca buku resep tuh. Tuh. Oke, terus dari baca buku resep itu makin tertarikkah atau bagaimana tuh? Nah, karena zaman dulu tuh tontonnya kalau saya pribadi kalau nggak kartun itu acara masak gitu. Jadi dua tontonan itu yang paling sering saya tonton sih dulu. Jadi setiap kali nonton acara masak juga kok kayaknya enak gitu, habis masak terus makan gitu kan. Kayak, wah enak nih, bisa nikmatin banyak makanan gitu. Terus jadi belilah buku-buku resep di SMP itu. Saya mulai nyoba praktekin apa yang di buku resep itu. Masih inget gak dulu? Apa sih menu pertama yang saya filmi praktekin dulu pas zaman SMP yang lihat dari buku resep? Masih inget gak? Masih, itu Apa tuh? ada momennya dimana saya punya guru BK. Dia itu begitu pertama kali masuk ke kelas, dia nanya cita-cita kita tuh masing-masing murid itu sebagai apa sih? Gitu, nanti kedepannya pengen jadi apa? Terus setelah semua ditanya, giliran saya jawab ya saya pengen jadi chef. Oke. Gitu. Terus di saat itu juga guru BK ini langsung bilang, ya udah besok coba dong masakin ibu. Gitu. Terus oh ya udah boleh deh. Saya buatin dia itu simple sih sebenarnya, cuma sandwich telur gitu. Oke. Di situ terus Berarti dari buku resep tuh? dari buku resep sandwichnya. itu Oke. saya ikutin, terus saya kasih ke guru BK itu. Eh, sampai akhirnya pas waktu pembagian rapot, ternyata guru BK ini ngobrol sama orang tua saya, Oke. ngebahas tentang si sandwich itu, yang sebenarnya saya juga udah lupa kalau misalnya saya pernah masakin itu. Guru BK-nya itu nyampein ke orang tua saya kalau misalnya ini Ilmi tuh punya bakat di bidang masaknya ini nih, nanti coba dikembangin lagi aja Bu, karena jujur makanannya tuh enak pas tuh dibuat ini. Kemarin saya dikasih sandwich telur dan itu pagi-pagi dia kayak bisa pahamin betul orang butuhnya apa sih, dan porsinya juga pas, dia bilang gitu. Oh gitu. Gitu. Terus dari situ orang tua saya juga cerita ke saya kalau misalnya ternyata Diceritain dibahas tadi itu. gitu ya. Terus dari situ ya udah mulai mulai muncul acara kayak MasterChef ya gitu. Oke. Itu saya mulai sering nonton itu untuk jadi referensi saya sih pas waktu nanti di dapur iseng-iseng nyoba apa lagi gitu. Berarti masakan pertama yang dibuat Chef Ilmi dari buku itu sandwich. Dan sandwich itu langsung karena itu ditantang gitu kali ya. Tadi Yeah. kan ditantang sama guru BK-nya. Betul. Siapa nama guru BK-nya? Barangkali ini nyaksiin nih. Cindy. Bu Cindy. Wah, keren Bu Cindy. Bu Bu Cindy. Terima kasih banyak. Nah, itu kebanggaan sih ya, kebanggaan betul. Sekarang sampai apa namanya? Ya sampai jadi profesional chef gini, sampai kerja di dunia masak. Ya kurang lebih gambarannya mungkin kalau kita ngomongin napak tilasnya, ya tadi itu ya dari Betul. cerita tadi itu ya. Betul. Sandwich kasih ke Bu Cindy, rasanya sesuai, porsinya juga sesuai gitu. Ada lagi pengalaman yang lain yang pas dulu masih zaman sekolah yang ada kaitannya sama masak? Mungkin selain Bu Cindy, ada lagi kamu pernah masakin Bu siapa atau Pak siapa? Enggak sih, kalau itu Enggak. masakan pertama yang saya masakin buat khusus emang buat orang lain. Jadi Oke. benar-benar saya ingat banget orang pertama yang saya masakin, dan menurut saya sih itu spesial gitu loh momennya. Tapi di luar itu setiap kali ada acara, contoh kayak perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, itu saya yang pasti ngurusin konsumsi makanan Gitu. di tenda saya. Terus kalau misalnya ada acara sama teman-teman, saya juga yang masak kayak gitu. Jadi apapun acaranya, Ilmi yang masaknya. Yang masak. Kayaknya Ilmi tuh udah identik banget sama tukang masak gitu ya, kayak dari zaman dulu gitu. Tadi dijelasin di kegiatan-kegiatan sekolah kayaknya bolak-balik dipercaya untuk masak. Tapi kan gini ya, Chef Ilmi ya. Kalau dulu anak kecil suka masak gitu, terusnya SMP berlanjut sampai dengan SMA dan sekarang ini gitu.
itu nggak pernah berubah kah kepengenan cita-citanya? Apa dari kecil emang udah chef terus sampai sekarang jadi kejadian chef nggak pernah berubah cita-citanya? Kalau itu sempat ada momen pas waktu SMA ke kuliah. Jadi SMA ke kuliah. betul. Jadi SMA itu saya IPS. Heeh. Jadi IPS itu kan apa ya? Nggak ada ilmu tentang masak-masak ya, sama sekali gitu. Terus dan sangat jauh gitu. Tapi pas waktu SMA itu saya nemuin bakat saya yang lain itu ternyata akuntansi. Akuntansi. Jadi ada momen di mana saya dikasih soal untuk ukuran mahasiswa sama guru saya dan saya bisa ngerjain. Jadi ada 3 murid yang bisa ngerjain itu dalam waktu cepat. Oke. Gitu. Terus di situ saya juga cerita sama orang tua saya kalau ini akuntansi saya juga bagus nih ngerjainnya. Di situ pas waktu udah mau lulus pasti sibuk nyari nyari tahapan lebih lanjut ya, pendidikan lebih lanjut gitu. Di situ saya bimbang antara mau masuk akuntansi atau tetap di jalur kuliner. Gitu. Jadi pas waktu saya nyari itu ayah saya jujur ngingetin kayak kamu pilih kelanjutan itu yang bener-bener kamu pengen, jangan lihat dari orang gitu. Terus ayah saya sih ngarahin untuk masuk akuntansi. Kenapa? Karena uangnya lebih terjamin sama lebih banyak. Terus kalau kata guru saya juga, saya kalau misalnya masuk nerusin di akuntansi, kemungkinan dapat startnya itu lebih besar karena memang udah punya basic yang cukup kuat. Masuk stan, sekolah tinggi akuntansi negara sekolah itu. tinggi akuntansi negara. Oke. Itu jadi karena soal-soal yang dikasih sebelumnya itu soal-soal stan dan saya bisa ngerjain pada saat SMA itu. Gitu. Terus akhirnya sampai suatu momen kenalan orang tua saya, dia bilang, saya ingat betul, dia bilang kayak gini, "Mas, jangan sekedar cari uang. Karena uang itu bisa dicari dimanapun, rezeki itu banyak di luar sana. Cari yang benar-benar pengen kamu jalanin dan pengen bikin kamu senang." Gitu. Terus di situ saya juga tersentuh pikiran sama hati saya kayak, oh iya ya, uang itu emang banyak di luar sana, tapi nggak banyak yang ngejalanin kehidupannya dengan senang. Akhirnya di situ saya pilih untuk ngelanjutin ke kuliner. Karena bikin kamu senang gitu. Betul. Ya. Bikin saya senang sama lebih ngerasa hidup sih untuk ngejalaninnya gitu. Itu di bidang kuliner. Betul, itu masak-memasak itu. Betul. Yang disenengin dari seorang chef Ilmi pada saat milih itu, ya udah saya milih tadi kan, milih masak gitu ya. Yang saya senengin, yang bikin saya hidup itu apa? Memang yang disenengin dan yang bikin hidup tuh apanya sih? Yang bisa membekas betul gitu. Yang bikin ngebekas betul itu yang seneng kayak gimana? Pasti keinget momen saya pas tuh masakin Bu Cindy itu. Jadi pas tuh saya kasih, dianya langsung nunjukin ekspresi senang. Gitu. Terus pas makannya juga kelihatan senang, sama ternyata pas tuh setelah dia cobain makanan saya, ngebekas juga di dia sampai dia bisa ceritain ke orang tua saya kalau dia nih senang banget bisa dimasakin. Jadi yang bikin saya senang itu setelah saya bisa nyenengin orang lain juga sih. Dari masakan itu. Dari masakan itu melalui jalurnya. Keren, wah. Gitu. Berarti dari masakan kamu bisa bikin senang orang yang menikmatinya, secara otomatis bikin kamu senang gitu ya. Oke, sampai dengan sekarang berarti ini ya senang terus ya. Ya, naik turun ya. Naik turun. Tapi kalau chef itu memang pekerjaan yang hanya identik pasti masak atau bagaimana sih? Apa ada kerjaan lain selain masak seorang chef? Kalau chef itu sebenarnya bukan kita yang menyematkan diri, saya ini udah chef loh gitu, bukan. Tapi chef itu harus didapatkan dari apa? Dari pengalaman yang dibangun bertahun-tahun gitu. Jadi nggak bisa kita sendiri yang, contoh misalnya saya nih, saya ngenalin ke orang lain kalau saya ini chef, enggak, tapi orang lain yang menyematkan itu ke saya. Gitu. Karena pekerjaan saya yang udah saya tekunin di bidang kuliner gitu. Terus kalau misalnya pekerjaan chef di luar sana selain masak itu banyak macamnya sih. Contoh misalnya kita harus bikin menu, nyusun menunya juga. Misalnya contoh nasi goreng, saya nih
pengen bikin nasi goreng apa sih? Misalnya nasi goreng seafood, saya butuh bahannya apa aja gitu. Terus berapa banyak nih jumlahnya, dan untuk menjadi seorang chef itu nggak jauh dari matematika juga. Wih, itu. Matematika, kimia, fisika itu dulu saya jauhin pas waktu SMA. Pas SMA karena Betul. memang tadi IPS tadi ya. Betul. Oke. Terus saya juga mikir, tadinya tuh mikir kayak, oh masak nih nggak ada hitung-hitungan nih. Ternyata pas tuh terjun masak, suhu air aja tetap dihitung. Suhu air aja tetap itu. Nah, sobat Dude ya. Kalau sudah jadi profesional juru masak itu suhu airnya dihitung ya. Gitu. Suhu air, suhu ruangan. Ruangan. Suhu ruangan juga dihitung. Oh, Gitu. ada dampaknya ya. Ada Sesignifikan dampaknya. itu untuk makanan Betul. ya. Contoh kayak bikin roti gitu, ruangannya nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin. Jadi ada suhu-suhu tertentunya, dan itu harus ngikutin suhu di luarnya juga. Jadi contoh misalnya suhunya terlalu panas, nanti rotinya malah nggak bisa ngembang, atau rotinya jadi bantet gitu. Itu yang ternyata banyak perhitungannya. Tapi biasanya sih itu di awal-awal mulai belajar atau niti karir sih. Tapi setelahnya ya yang yang berjalan itu ya pengalaman dari sebelumnya, jadi udah otomatis. Udah otomatis. Gitu. Dia bakal ini ya. Oh, berarti ini ada pengaruhnya gitu ya. Jadi nggak perlu dihafal-hafal lagi karena udah punya pengalaman itu ya. Betul. Oke, tadi selain apa namanya bikin menu, terus apa lagi tuh? Bikin menu, terus ngelit tim, mimpin timnya sendiri. Karena untuk menjadi chef itu nggak mungkin dia kerja sendiri. Itu ada kerja tim juga. Ada kerja Chef tim itu sebagai orang yang mimpin dan maju paling pertama di hadapan orang, mau itu ada masalah atau ada hal bagus, dia yang jadi mukanya istilahnya, dia yang jadi tampil di depannya, penanggung jawabnya penanggung gitu. jawab kurang lebihnya. Terus contoh misalnya ada masalah, makanan basi atau nggak enak atau ada kendala di luar sana, ya chefnya yang maju duluan, jadi biar timnya itu nggak kena di belakangnya. Walaupun yang masak sebenarnya bukan dia gitu. Betul. Ya. Tapi dia harus bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab. Karena dia leader. Betul, gitu, leader dia di leadernya. timnya gitu ya. Betul. Oke, berarti Terus- tanggung jawabnya luar biasa ya. Iya, Jadi seorang chef itu ya. betul. Oke, ada lagi? Terus selain itu ngurus keuangan, budget. Budget. Betul. Jadi dari nyusun menu itu kan udah ketahuan nih berapa banyak yang dibutuhin, terus jumlahnya berapa. Misalnya saya pengen bikin untuk 200 porsi, jadi saya harus mikirin berapa budget yang dibutuhin untuk bikin 200 porsi nasi goreng seafood itu. Nah, di situ ilmu akuntansi kepake gitu. Jadi alhamdulillahnya saya pas waktu SMA udah bagus di bidang akuntansi. Jadi pas hitung-hitungan waktu tadi itu ya. hitung-hitungan, jadi pas waktu udah ngejalanin pekerjaan sekarang itu udah ini udah biasa untuk bisa ngatur keuangannya sendiri kayak gitu. Terus jadi research development itu bikin menu baru di luar yang udah ada atau yang udah ditemuin. Contoh misal saya pernah bikin sama teman saya itu klepon 3 benua. Klepon 3 benua. Betul, klepon 3 benua. Itu ada klepon Indonesia asli yang isinya yang warna hijau itu ya kalau klepon Indonesia. Betul. Biasanya dia saudaraan sama kue putu tuh ya. Iya. Tetanggaan sama kue putu. Bener. Pasti kayaknya klepon sama kue putu tuh apa ya? Kembar-kembar gue. Pinang dibelah 2. Pinang. Tapi beda juga sih. Iya sih bener. Tapi klepon sobat dia tahu lah ya klepon kayak gimana biasanya kalau ngelihat kue putu biasanya itu ada tetangganya tuh ya, saudaranya tuh pokoknya sama lah bentuknya bulat. Oke, itu hijau. Indonesia. Klepon Indonesia 3 benua berarti satu perwakilannya dari Indonesia gitu ya. Asli. Terus yang kedua itu isinya normal sama warna hijau dibalur pakai kelapa sama isinya gula merah. Itu Indonesia, Itu mewakili Indonesia. Asia gitu. Betul. Oke. Aslinya, originalnya. Terus yang kedua itu bikin benua Eropa atau Amerika. Benua Eropa atau Ya, Amerika itu. dia dari dibuatnya pakai susu, terus dibalurnya itu pakai sereal. Dalamnya itu masih pakai gula merah tapi ada kelapanya. Oh, kelapanya justru di dalamnya sama si gula merah itu ya. Betul. Tadi di depan apa di luarnya? Di luarnya pakai sereal. Sereal. Iya, sereal dibalut coklat gitu.
Oh gitu. gitu. Tapi Terus kalau bahan baku si kleponnya sendiri sama? bahan bakunya sama, tapi bedanya di adonnya pakai susu Oh pakai susu. gitu Kalau kan. yang Indonesia tadi enggak ya? Enggak, karena identiknya kalau di Amerika itu kan dia makan sereal, manis-manisan sereal, susu, terus coklat gitu kan. Jadi kita pakainya itu. Oh karena itu identik banget sama si benua Betul. itu ya, apa tadi Amerika, Eropa itu ya. Betul. Oke. Terus yang ketiga itu Timur Tengah. Timur Tengah. Timur Tengah itu kita pakai susu juga, tapi yang ngebedain kita di balurnya itu pakai kacang pistachio. Kacang pistachio. Iya, itu memang kacang yang identik di sana. Jadi kalau misalnya kita ke Timur Tengah, kalau di sini kan kita banyak nemuinnya kacang tanah ya. Kacang tanah. Nah, kalau di sana kacang tanah susah. Di sana paling banyaknya susah. kacang pistachio. Betul. Oh. Jadi kita pakai kacang pistachio, terus di adonnya itu pakai susu sama ekstrak air daun mawar. Ekstrak air daun mawar. Iya, karena tapi bukan yang biasa di kuburan itu ya. aduh, horor sekali. Beda itu. Kenapa bawa makan, saudara? Karena orang kan mikirin awalnya kayak masa orang Indonesia nggak kenal nggak kenal daun tuh bunga tuh bisa dikonsumsi gitu awalnya kan. Kecuali ngeliat film zaman dulu lah yang horor-horor makan bunga segala macam gitu kan. Oke, di skip aja itu. Horor juga ini pembahasan kita. Terus jadi ditambahin tadi air mawar betul, tadi tuh. karena Timur Tengah itu contohnya kayak di Turki, dia itu pakai ekstrak air mawar untuk bikin aromanya wangi. Gitu. Berarti wanginya wangi mawar berarti? Iya, wangi mawar sama kacang pistachio itu. Sama pot-potnya enggak? Enggak ya? Sama tanah-tanahnya enggak ya? Untungnya enggak. Gitu. Oh, sangkain di adonnya sama tanahnya juga. Enggak, sama gitu. Oke. Terus isinya tetap gula merah tapi dicampur susu sedikit. Gula merah campur susu. Iya. Oke. Jadi pas udah dimakan jadi nggak ngilangin intisari dari klepon itu sendiri yang isinya gula merah. Kayak gitu. Oke, untuk sobat Nude yang penasaran bentuknya kayak gimana atau gambarnya gimana, nanti bisa dilihat ya. Nanti akan ditampilin gambarnya ya. Fotonya si klepon tiga benua, dua benua si Asia sama Asia tadi Asia. Iya. Ya pokoknya dari perwakilan dari 3 tempat lah ya. Iya, kalau kebanyakan makin bingung. Makin bingung. Itu inspirasinya dari mana tuh, Chef? Kok kepikiran bikin klepon yang kita banget gitu, maksudnya Indonesia banget, dan itu kan tradisional banget, bisa kepikiran tadi dirubah pakai kacang pistachio, terus ya pakai air mawar, terus ya ditambahin sereal. Itu idenya dari mana? Apa jangan-jangan emang disuruh seperti itu, apa itu kreativitas sendiri, Chef? Itu kreativitas sendiri. Jadi itu momennya lagi lomba juga, mengenalkan ya salah satunya lomba. Jadi kita itu nggak cuma sekedar masak di tempat-tempat yang biasanya kayak restoran, hotel atau catering segala macam, tapi ada lomba-lombanya juga, lomba masak gitu. Terus kebetulan lombanya ini yang jadi juri itu almarhum Bondan Winarno, yang biasa kita kenal tuh kalau di TV tuh Mak Nyus, betul. Nah betul. itu Wah, dia legend ya. Itu legendnya. Legend Makanya itu. saya sih alhamdulillah dapat kehormatan untuk bisa ngasih masakan untuk dia, untuk beliau ya, melalui itu. Dan dia juga pesan coba kasih masakan jajanan Indonesia, tapi kalian bikin sekreatif mungkin yang nggak pernah ditemuin sebelumnya. Gitu. Terus saya sama teman saya mulai research, mulai merhatiin sekitar, kayak ini enakan apa ya makanan yang bisa diotak-atik gitu. Terus kebetulan pas itu ngelewat tukang putu. Tadi. Betul. Lagi kita lagi ngobrol, udah panjang kali lebar kita bikin menu, kayaknya ini enak deh dijadiin gini. Terus tahu tukang putu lewat, gitu kan. Terus kita udahlah makan klepon dulu, makan putu deh gitu. Sambil makan terus kenapa kita nggak bikinin aja ya? Gampang, ini simple gitu. Terus gayung bersambut ya. Itu. Terus kayaknya enak nih. Apa ya? Oh iya, coba kita bikin jadi kayak pokoknya idenya macam-macam lah. Itu ide itu muncul dari sering ngeliat buku resep, terus sering nyobain makanan di luar sana. Jadi kita kalau misalnya makan bukan sekedar makan. Jadi kita makan, kita pelajarin juga. Misalnya kita makan nih,
kayaknya ini bumbunya pakai ini deh. Oh, Terus itu cara udah masaknya gini. udah bisa nge-screening ya berarti kalau Bisa. kalau chef makan makanan apa gitu, oh bumbunya ini nih gitu. Mm. Oh, itu udah bisa ya. Udah bisa, tapi itu harus dibangun sama pengalaman sih. Oke. Gitu. Terus apa namanya? Setelah kita cobain, Hmm. kita otak-atik. Hmm. Nah, mungkin di luar sana banyak orang mikir, wah chef nih kalau misalnya masak pasti langsung berhasil nih. Hmm. Nah, itu enggak. Kita juga banyak banyak gagalnya juga. Tapi kita tetap gigih buat nyoba terus. Nyoba terus. Jadi kita nggak berhenti kalau misalnya kita, wah masak ini gagal nih, bikin klepon contohnya. Saya udah buat klepon, Oke. kita rebus, kleponnya malah larut sama air. Gitu, jadi air rebusan klepon gitu. Rebusan telepon. Itu, Bukan itu air mawar tadi. bukan. Ya. Belum. Berarti warnanya hijau tuh ya Hijau. rebusan. Oke, itu untung yang lewat kue putu ya. Kalau tahu bulat gimana? Nggak tahu deh Tahu itu ya. bulat jadi apa itu tahu bulat? Kalau otak-otak mungkin ikannya jadi hidup lagi kan. Kalau itu kayak gitu. Terus jadinya coba berkali-kali sampai akhirnya kurang lebih saya ingat itu dari siang jam 1-an sampai kita betul-betul nemu hasil yang bisa kita ikutin lombanya itu sekitar jam 10 malam. Gitu. Itu kita bikin klepon terus tuh. Bikin telepon terus. Betul, bikin klepon terus sampai akhirnya alhamdulillah jadi juara 1 dan Pak Bondannya sendiri itu ngasih apresiasi karena dia bilang ini ide kalian di luar out of the box, di luar ide lain di luar sana. Cuma tinggal diperbaikin marketingnya atau cara jualnya segala macam. Itu masukan dari dia. Dan dari situ juga dia mulai perhatiin kita untuk lebih berkreasi lagi. Contoh misalnya bikin nasi goreng rawon atau untuk kenalin di luar sana bisa bikin spaghetti bumbu rawon atau spaghetti bumbu rendang kayak gitu. Jadi itu udah dari dulu udah kita coba sih. Kalau spaghetti bumbu rawon, spaghetti bumbu rendang itu berarti si mie spaghetti itu ya ditambahin bumbu rawon gitu, pakai kuah berarti. Iya. Kayak gitu karena biasanya identiknya di luar sana spaghetti bolognese. Terus atau yang pakai krim carbonara gitu. Nah, ini untuk bisa ngenalin rasa rawonnya. Tapi yang orang luar sana tuh nggak takut untuk nyobain gitu. Jadi pasta nih orang banyak konsumsinya ya, banyak makan gitu. Pasta spaghetti banyak orang kenal nih. Tapi rawon itu sendiri kan banyak bule yang apa nih kuah hitam atau ini bumbunya hitam gosong nih gitu. Karena mereka belum kenal rawonnya ya. Gitu. Oke, itu berarti salah satu cara untuk juga memperkenalkan masakan Indonesia gitu ya. Rawon kan identik juga ya sama Indonesia. Betul. Makanya diduetin gitu sama si spaghetti. Betul. Pertanyaan saya, rasanya emang enak ya? Saya sih gak kebayang ya. Alhamdulillah sih enak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung lagi Spaghetti enak. kuah rawon. Kalau orang nggak tahu itu spaghetti, mungkin itu rawon dikasih mie kuning kalau saya. kayak sotomi ya. Tapi pakai kuah rawon. Mas, ini menunya salah, Mas. Dibalikin lagi, oh enggak ya. Emang itu konsepnya emang spaghetti kuah rawon. Betul. Tadi spaghetti apa rendang? Bumbu rendang juga. Itu di warung-warung Padang itu berarti. Pengennya sih gitu Oh, ya. gitu Cuma ya. nggak bisa masuk ternyata. Spaghetti bumbu rendang. Gitu. Berarti itu kayak mie goreng gitu ya? Iya, kurang lebih. Berarti kayak gitu. nggak berkuah. Enggak. Oh, spaghetti daging kalio nggak ada? Belum sih, Sebelum belum rendang sih. kan kalio Itu dulu tuh ya. Masih saudaraan gitu. Masih saudaraan ya. Tapi kurang terkenal. oke. Kalau saya Filmi sendiri, pengalaman yang paling unik deh, masak apa? Yang orang tuh kalau dengerin, saya pernah masak ini, kayak gitu. Ada nggak sih masakan yang pernah dibikin yang apa ya? Mungkin yang tadi out of the box gitu ya. Yang orang tuh dengernya, gitu. Selain klepon itu, saya sih pernah ada pengalaman ini pas tuh dapat kerjaan bareng tentara pas itu masak ular. Tentara Indonesia? Tentara Amerika. Tentara Amerika, oh, berarti ke Amerika? Bukan, saya dapat tugasnya itu di Sukabumi sama di Jakarta. Gitu. Oh, Jadi di ada tengah tentara hutan. Amerika? Iya, lagi pelatihan gabungan soalnya pas itu. Oh, lagi pelatihan gabungan. Gitu. Terus di situ saya diajarin dan masak ular. Ular. Diajarin mereka masak ular,
dan di situ juga pertama kali saya masak ular gitu. Itu yang paling apa ya, paling aneh sih menurut saya pengalamannya, karena nggak bisa didapetin cuma-cuma gitu. Di luar sana mungkin Ular. banyak orang yang masak ular mungkin di restoran atau beberapa restoran gitu ya, yang memang khusus nyajin itu gitu. Tapi saya bisa dapat kesempatan masak ular langsung di hutan gitu. Jadi Diapain chef ularnya chef? Langsung. Dimasaknya tuh di apa? Di rica-rica apa di enggak sih, kebetulan saya nggak Konsep. bawa bumbunya Oh gitu. Jadi Ular diapain berarti? cuma dipanggang aja, dibakar. Ular dibakar tuh. Iya, ular dibakar terus ya udahlah dimakan. Nggak dibumbuin gitu. Enggak, karena pas itu lagi latihan survival juga. Jadi Oh. saya diajak untuk ikut, ayo apa namanya, ikut latihan survival Oh gitu. iya. Terus? Ular dibakar gitu nggak dikasih bumbu mak? Ya amis sih emang. Iya, gitu. rasanya apa itu? Pertama amis sih, tapi ya itu pengalaman sih paling unik. Oh gitu, Gitu. masak ular bakar. Saya nggak kebayang. Itu nggak matok kan tadi? Untungnya bukan saya nangkep sih, Oh, gitu. alhamdulillahnya. Oh, kalau oke, kita ini ya apa namanya, kita balik lagi ke awal. Berarti penting banget belajar untuk bisa mencapai keberhasilan, mungkin Betul, gitu ya. betul. Karena pentingnya tadi chef juga belajar hitung-hitungan dan itu menunjang sama sekarang pekerjaan yang sekarang. Mungkin ada lagi yang bisa disimpulin chef yang ada kaitannya nih kita sama proses pembelajaran fase sekolah yang Kalau menunjang sama pekerjaan sekarang. kalau saya sih apa ya? Mungkin ilmu komunikasi antara, misalnya contoh kita di sekolah nih jarang ngobrol sama temen, tapi nanti Oke. pas waktu mau masuk ke dunia kuliner dapur, contohnya sebagai chef, itu perlu banget. Jadi sediam-diamnya orang pasti harus komunikasi. Contoh misalnya kayak saya lagi masak apa nih, saus, terus saya harus masak daging. Oke. Terus saya harus ngasih tahu teman saya buat tolong awasin dong si sausnya nih jangan sampai kebakar kayak gitu. Terus sama jangan apa ya, jangan patah semangat pas waktu Jangan patah semangat. kita lagi berproses. Jadi misalnya kita pertama kali masak contoh rendang gitu, terus ternyata percobaan pertama nih gagal, itu kita jangan mau apa ya, kalah sama rasa males kita untuk nyoba lagi. Nah, pokoknya terus mencoba Terus ya. coba sama terus Berarti belajar. Terus belajar. Keren. Berarti selain juga harus fokus sama pembelajaran di sekolah, tadi rupanya banyak yang menunjang matematika dan seterusnya. Betul. Terusnya juga tadi komunikasi itu penting banget ya Sobat Nuday, dibangun, dilatih mulai dari sekarang nih, mulai dari kalian sekolah bagaimana cara berkomunikasi yang baik antara teman, dan itu pasti menunjang banget ya. Saya rasa sih nggak cuma pekerjaan sebagai seorang profesional chef ya, tapi semua pekerjaan pasti ada yang dibutuhin tuh. Artinya itu butuh banget tuh kita tuh ya, yang namanya kemampuan komunikasi yang baik. Oke, Sobat Nuday, untuk terakhir mungkin ada chef bisa ngasih apa namanya, wejangan gitu ya, wejangan buat Sobat Nuday untuk bisa apa ya, untuk bisa semangat sekolah supaya bisa sukses menjadi seorang apa profesional chef yang makan apa, bisa masak ular gitu. Bisa masak ular. Ini masak ular nih. Masak ular aja takut gitu. Oke, apa gimana sih bisa kasih wejangan nih buat Sobat Nuday di sana, di manapun dia berada. Dari saya sih jangan apa ya, jangan patah semangat sedini mungkin. Jadi terus mencoba sama terus belajar sama banyak baca gitu. Banyak baca, banyak belajar, Jangan patah jangan semangat patah semangat. gitu. Intinya Sampai sih, kamu masak ular tengah hutan. tengah hutan Gitu. sama tentara Tentara Amerika. Amerika. Ngeri sekali, komplit sekali. Oke, mungkin sekian diskusi bincang-bincang kita ya sama Chef Ilmi. Nanti kita akan sambung lagi di kesempatan yang lain. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.